kenal dari saya, nama saya Intan Lubis, nama panjangnya Intan Lubis SPD. Kamu boleh panggil saya Ibu Intan, kamu boleh panggil saya Ibu Lubis, namun jujur saya lebih senang jika saya dipanggil Ibu Lubis. Oke ya, jadi kita langsung ke materi saja. Untuk pertemuan pertama di semester baru ini di kelas 10, kita akan mempelajari bab yang pertama, melaporkan hasil observasi atau teks laporan hasil observasi. Belajar tentang hasil observasi di kelas 7 SMP, kamu sudah pernah atau mungkin saat di SMP kamu sudah pernah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita langsung saja ke materi. Apa saja sih yang akan kita bahas di bab yang pertama ini? Kompetensi dasarnya itu ada 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi. Yang pertama ingat, mengidentifikasi. Yang pertama teks laporan hasil observasi. Setelah kita identifikasi, kita akan menginterpretasi. Setelah kita menginterpretasi, kita akan menganalisis. Dan setelah kamu bisa menganalisis teks observasi, nanti kamu akan membaca contoh dari teks observasi yang dicetak, yang sudah ada dalam buku cetak kamu. Kemudian kamu diminta untuk menulis teks laporan hasil observasi. Jadi menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan kamu sendiri. Oke, itu nanti di akhir bab akan kita pelajari. Namun sebelumnya kita akan pelajari yang pertama sekali adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Sebelum interpretasi, menganalisis, dan bahkan sampai menulis, kamu harus mengidentifikasi dulu. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Apa sih strukturnya? Bagaimanakah kebahasaannya? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Kemudian, di sini mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Kita tidak langsung bahas tentang teks laporan hasil observasi, namun kita akan bahas tentang laporan. Namanya laporan, berarti informasi atau teks karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta. Apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu lihat, apa yang sudah kamu kerjakan. Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Sama seperti ketika kamu nanti jika kerja, kamu akan diperintahkan oleh pimpinan kamu untuk melakukan sesuatu. Sebagai bukti bahwasanya kamu sudah melakukan kegiatan tersebut, kamu harus membuat laporan. Itu bukti. Kemudian, laporan itu disajikan dalam bentuk karya tulis. Ingat ya, yang tergolong kepada karangan faktual. Namanya faktual itu fakta, bukan imajinasi. Jadi jangan coba-coba membuat laporan berdasarkan imajinasi. Laporan itu harus berdasarkan fakta. Namanya fakta, benar-benar ada, bisa dibuktikan, tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan pihak manapun, karena sudah berdasarkan fakta. Dan bersifat non-fiksi, sama saja fakta, bukan non-sastra, yaitu bukan imajinasi seperti cerpen, dongeng. Itu sangat jauh berbeda dengan laporan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan objeknya, laporan terbagi laporan penelitian, laporan peristiwa, laporan diskusi, dan laporan kegiatan. Namun yang mau kita pelajari adalah laporan hasil observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Jadi segala sesuatu yang sudah kamu lihat, kamu buat laporannya. Tapi bukan asal-asalan, harus berdasarkan fakta. Bagian laporan di sini ada pendahuluan, ada pembahasan, dan ada penutup. Ini laporan pada umumnya. Oke, kita langsung saja. Yang mau kita bahas di sini adalah tentang teks laporan hasil observasi. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi berisi suatu informasi umum, berarti sifatnya diterima oleh khalayak umum. Bersifat mengklasifikasikan, berarti ada pembagian. Apa sajakah informasi umum itu? Apa sajakah yang diklasifikasikan? Fenomena alam, budaya, sosial, politik,
apapun yang sifatnya bersifat umum. Bu, tarian bisakah? Bisa. Kemudian, fenomena tersebut dapat disajikan dalam bentuk laporan observasi. Inilah dia yang mau kamu buat tadi. Jadi, kesimpulannya, teks laporan hasil observasi berdasarkan judulnya saja teks laporan hasil observasi, berarti ada sebuah teks berdasarkan yang kamu lihat, yang kamu amati. Ingat, bukan hanya dilihat, tapi benar-benar diamati. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum, melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut klasifikasi karena memuat klasifikasi atau mengenai jenis-jenis. Ini pengertiannya. Kita lanjut. Strukturnya ada 3. Strukturnya sama seperti manusia ya, ada tubuhnya, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Saya pikir kalaupun saya tidak menjelaskannya dari pembahasan yang sudah saya cetak tebal ini aja, kamu sudah pasti tahu. Pernyataan umum berarti inti atau topik yang sedang dibicarakan. Deskripsi bagian berarti pembagian dari informasi yang dibicarakan. Deskripsi manfaat biasa ya, kalau dalam laporan selalu penutup. Namun dalam teks laporan observasi berbeda. Di sini ada deskripsi manfaat. Apa sih manfaat dari objek yang sedang kamu bahas itu? Nah, contohnya ada di sini. Ada di sini contoh teksnya. Kurang gede. Karena ada backgroundnya kuning. Oke, di sini ada teksnya. Ini ya, contoh teks laporan observasi. Di sini definisi umum. Di sini definisi umumnya atau deskripsi umumnya. Ini masih menjabarkan tentang keindahan alam yang diambil tentang Niagara. Jadi di teksnya ini masih membahas tentang Niagara. Kemudian ketika masuk ke dalam deskripsi bagian, ini ya, deskripsi bagian, ini sudah membahas tentang apa-apa saja dalam Niagara tersebut. Di sini dibahas tentang pengklasifikasiannya atau pembagiannya. Kemudian deskripsi manfaat atau definisi manfaat. Di sini manfaatnya apa saja? Seperti ini. Selain itu, di sini ada manfaat menjadi destinasi wisata ke 2 negara. Ini yang dikatakan deskripsi manfaat. Kita kira seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Di sini jadi pernyataan umum, informasi yang dibahas, deskripsi bagian, rincian secara rinci, pembagian, pengklasifikasian dari pernyataan umum, kemudian deskripsi manfaat, manfaat dari objek yang dibahas dalam pernyataan umum tadi. Oke, sampai di situ ada. Apabila ada yang kurang jelas, pembelajaran kita sampai di sini saja. Apabila ada yang kurang jelas, boleh nanti dipertanyakan. Atau jika ada perbedaan dari referensi yang kamu baca, boleh kamu pertanyaan di grup kita, baik di grup lain, apakah di Google Classroom. Oke, sampai di situ pertemuan kita. Terima kasih.